Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maharani Sukmokuntari dengan NIM 09040221054 akan menjelaskan tentang penjelasan umum Riemann sum. Integral Riemann. Integral Riemann biasanya digunakan untuk mencari luas daerah yang dibatasi oleh kurva atau untuk mencari volume apabila daerah tersebut diputar mengelilingi sumbunya. Gambarnya gini, kita masuk ke bagian luasnya dahulu. Misalnya kita mempunyai fungsi fx yang kurvanya berbentuk seperti ini. Kemudian kita disuruh mencari luas daerah yang dibatasi oleh kurva fx dan sumbu x. Misalnya pada rentang A sampai B. Misalnya A adalah titik 1 dan B adalah 7. Kemudian kita bisa mencari atau menghitung luas daerah menggunakan pendekatan dengan membentuk persegi panjang seperti ini. Persegi panjang ini biasanya kita sebut dengan partisi. Kemudian lebar dari partisi atau persegi panjang ini dibuat sama agar lebih mempermudah. Untuk menghitung luas daerah yang dibatasi oleh kurva fx dan sumbu x, kita bisa melakukan pendekatan dengan jumlah luas seluruh persegi panjang. Kita misalkan lebar persegi panjang ini adalah delta x. Kemudian ketika kita mencari jarak antara A ke B, kita bisa menggunakan B dikurangi A. Ketika kita sudah menemukan jarak antara A ke B, maka lebar dari masing-masing partisinya bisa dicari dengan delta x sama dengan B dikurangi A dibagi N. Nah, maka lebarnya atau delta x-nya sudah kita temukan. Untuk mencari tingginya, kita langsung saja pilih bagian persegi panjang yang menempel pada kurva seperti ini. Kemudian kita substitusikan saja ke dalam fungsi fx. Misalnya garis yang dimiliki oleh persegi panjang yang memotong kurva adalah x1, maka tinggi dari persegi panjang pertama adalah fx1. Begitu juga dengan persegi panjang kedua, ketiga, dan keempat. Lalu untuk menghitung luas keseluruhan adalah luas persegi panjang pertama ditambah luas persegi panjang kedua ditambah luas persegi panjang ketiga dan luas persegi panjang keempat. Diketahui tadi lebarnya adalah delta x, luas keseluruhannya adalah seperti ini. fx1 dikali delta x ditambah fx2 dikali delta x ditambah fx3 dikali delta x ditambah fx4 dikali delta x. Kemudian dapat kita faktorkan seperti ini. Ketika ditulis dalam notasi sigma akan berbentuk seperti ini. Sigma I-nya bergerak dari 1 sampai 4 lalu dikali fx I dikali delta x. Untuk daerah dengan partisi sebanyak N, luasnya bisa dicari dengan L sama dengan sigma I berjalan dari 1 hingga N dikali F XI dikali delta X. Kemudian, gambar A dan B adalah sama-sama mencari luas daerah di bawah kurva dan sumbu X. Bedanya, gambar A melakukan pendekatan dengan 10 partisi dan gambar B melakukan pendekatan dengan 26 partisi. Karena 26 partisi yang digunakan pada gambar B, hal itu menyebabkan error pada gambar B lebih sedikit dan menyebabkan nilai yang ditemukan oleh gambar B akan mendekati nilai yang sebenarnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang teori dasar dari Riemann sum. Perkenalkan, nama saya Sarana Danarjita Wahyudi dengan 0902022104. Nah, untuk ide dasar dari integral Riemann sum sendiri ialah menggunakan pendekatan yang sederhana untuk mengetahui luas S dengan mengambil yang lebih baik dan lebih baik. Apa yang dimaksud dari lebih baik itu maksudnya tuh kita mengambil kemungkinan dari luas-luas yang memiliki error paling kecil.
sehingga kita akan mendapatkan luas S yang tepat pada bagian bawah kurva. Untuk penjelasan gambaran apa yang dimaksud dengan error paling kecil. Nah, kita bisa lihat dari gambaran pertama, kita tahu bahwa jarak ruang antara bangun satu dengan bangun yang lain memiliki bagian yang cukup besar. Nah, untuk gambar selanjutnya, pemisahannya semakin kecil sehingga error pada bagian ini semakin kecil. Untuk gambar selanjutnya pun terjadi demikian. Jadi semakin kecil error yang ada, itu adalah apa yang akan diambil gitu. Teori ini mengambil bahwasannya semakin kecil error yang diciptakan, maka itu yang akan dijadikan acuan. Nah, di mana F keduanya bisa menjadi positif ataupun negatif. Maksudnya itu bagian fungsi dari Riemann sum sendiri itu bisa berupa bilangan positif ataupun bilangan negatif. Sehingga S dimodifikasi yang menjadikan integralnya sesuai dengan luas pertanda di bawah F, yaitu luas di atas itu sumbu min X dan dikurangi dengan luas di bawah sumbu min X. Nah, sehingga didapati bahwa S atau bagian luas itu memiliki himpunan dari sumbu X dan Y di mana X lebih besar sama dengan A dan kurang dari sama dengan B, di mana Y lebih besar dari 0 dan kurang dari fungsi fx. Sehingga kita dapat bahwa integral A sampai dengan B itu merupakan fx dikali dengan dx atau luas daerah dari X. Sekian penjelasan saya. Lebihnya akan dilanjutkan ke bagian yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nita Ardelia dengan NIM 0902022137. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan dengan integrasi. Agar suatu fungsi terintegralkan, harus dipastikan limit jumlah Riemann-nya ada dan tidak bergantung pada partisi yang akan dipakai. Ada 3 cara dalam yang terdapat pada hubungan integrasi. Yang pertama ada teorema keintegralan, yang isinya jika F kontinu dan terbatas pada selang A sampai B, kecuali mungkin pada perhingga titik, maka F terintegralkan pada A sampai B. Berdasarkan teorema tersebut, dapat ditarik kesimpulan menggunakan aplikasi teorema. Jika F terintegralkan pada A sampai B, maka kita dapat memilih salah satu partisi untuk menghitung. Dan dinotasikan dengan sebagai berikut. Yang kedua adalah tafsiran geometris. Di sini saya akan memberikan contoh sebuah grafik yang akan dihitung menggunakan tafsiran geometris. Untuk menghitung luas daerah yang diarsir atau yang diberi warna biru ini, karena di sini ada dua sisi sejajar, yang ini dan juga ini, maka
saya akan menggunakan luas trapesium untuk menghitungnya. Untuk luas trapesium, di sini ada bagian yang sejajar, yang bawah, dan juga sisi miringnya. Cara perhitungannya seperti ini. Jadi, total luas yang di atas dikurangi dengan total luas yang ada di bawah. Dan hasilnya akan seperti ini. Yang ketiga, sifat adiktif integral. Sifat adiktif integral ini juga menggunakan grafik dan dinotasikan sebagai berikut. Adiktif integral ini berdasarkan rumus yang di sini itu sama saja, panjang AC itu sama dengan panjang AB ditambah panjang BC. Jadi untuk mencari luas semua yang di raster ini menggunakan rumus tersebut. Jadi mencari luas AB dulu, lalu ditambahkan dengan luas BC-nya. Materi selanjutnya yaitu metode jumlah Riemann kanan yang akan dijelaskan oleh saya, Nala Urwatunafis, dengan NIM 09020221036. Metode kanan, jika F terdefinisi pada selang tertutup A, B dan P adalah suatu partisi atau pembagian daerah yang membagi selang A, B menjadi N subselang dengan lebar setiap subselang delta X sama dengan B dikurangi A dibagi dengan N, pada setiap subselang tersebut diambil sebuah titik XI pada titik ujung kanan yang kemudian disebut sebagai titik sampel. Jadi dengan metode kanan ini yang diambil yaitu dari sisi kanan di ujung persegi panjangnya. Tahapan-tahapan penting pada metode ini yaitu yang pertama, membagi interval menjadi beberapa subinterval. Yang kedua yaitu menghitung lebar subinterval. Yang ketiga, menjadikan sisi kanan persegi panjang untuk menyentuh kurva. Yang keempat, menghitung luas persegi panjang dalam setiap subinterval. Dan yang terakhir yaitu menjumlahkan semua luas persegi panjang. Di sini ada contoh, kita ambil fungsi fx sama dengan x kuadrat. Nah, langkah yang pertama yaitu membagi interval menjadi beberapa subinterval. Jadi di sini kita membagi menjadi 4 subinterval, kemudian menghitung lebar subinterval. Jadi rumusnya tadi yaitu delta x sama dengan interval terjauh yaitu 4 dikurangi dengan interval pertama yaitu 0. Jadi lebar subintervalnya yaitu 1. Kemudian menghitung luas persegi panjang dalam setiap subinterval. Nah, diketahui lebarnya yaitu 1. Dengan panjang persegi panjang yang pertama yaitu 1, diketahui luasnya yaitu 1 satuan luas. Luas yang persegi panjang yang kedua yaitu 4 satuan luas, dan persegi panjang yang ketiga yaitu 9 satuan luas, persegi panjang yang keempat 16 satuan luas, dan kemudian menjumlahkan semua persegi panjang. Hasilnya yaitu 30 satuan luas.
Nah, di sini kan masih ada error yang ada di atas kurva itu masih besar. Jadi, untuk mengecilkan error tersebut, kita harus membagi subinterval menjadi beberapa bagian lagi untuk menghasilkan jumlah luas yang sebenarnya. Di sini kita akan membagi lebih kecil lagi persegi panjangnya, jadi akan ada subinterval dengan lebar 0,5 satuan cm. Langkah-langkahnya sama seperti tadi, menentukan lebar, kemudian menentukan setiap luas persegi panjang. Di sini ada 8 persegi panjang, dan di sini akan diketahui jumlah luas totalnya yaitu 25,5 satuan luas. Nah, daripada kurva yang tadi, kan di sini lebih kecil luasnya, jadi errornya juga semakin kecil. Jadi, semakin banyak jumlah subinterval atau N, maka perhitungan Riemann kanan itu akan semakin mendekati luas sebenarnya. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aditya Surzilmi dengan NIM 0904 0221 055. Di sini saya mendapat tugas untuk membuat kelompok, yaitu saya mendapat kelompok 2 dari Pak Syuri, yaitu tugas kalkulus. Dan kita akan membahas tentang Riemann. Kebetulan saya mendapat bagian untuk membahas tentang Riemann-Curie. Sebelumnya, jumlah Riemann itu adalah model pendekatan yang digunakan untuk menghitung jumlah luas area. Untuk konsep jumlah Riemann-Curie adalah aproksimasi fungsi yang dihitung menggunakan nilai pada titik ujung kiri dari beberapa persegi panjang dengan ala segitiga X dan tinggi F kali A plus I segitiga X. Kemudian beberapa tahapan dalam menggunakan Riemann-Curie. Yang pertama itu membagi interval menjadi beberapa subinterval. Kita bagi beberapa subinterval. Kemudian yang kedua, menghitung lebar dari subinterval. Yang ketiga, menjadikan sisi kiri dari persegi panjang untuk menyentuh kurva. Sisi kiri persegi panjang itu untuk menyentuh kurva. Yang keempat, menghitung luas persegi panjang setiap subinterval. Yang kelima, menjumlahkan semua luas subinterval. Untuk lebih memahaminya, saya akan tampilkan beberapa contoh gambar berikut ini. Kali ini saya menggunakan kurva dengan persamaan Y sama dengan X kuadrat. Ini persamaan Y sama dengan X kuadrat. Luasannya itu dimulai dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 4. Kemudian untuk langkah yang pertama, kita akan membagikan interval ini dari 0 sampai 4 ini menjadi 2 subinterval dengan lebar yang sama. Lebarnya kan 0 sampai 4 kan 4. Lebar subintervalnya sebenarnya 4. Terus kemudian kita bagi menjadi subinterval, kita bagi 2. Jadi lebarnya sekarang menjadi 2. Kemudian kita buat persegi panjang di sini dengan sisi kiri, karena ini kan Riemann-Curie, metode Riemann-Curie, jadi sisi kirinya ini menyentuh kurva. Sisi kiri persegi panjang ini menyentuh kurva. Jadi luasan yang pertama itu kan ini 2 kali 0 pangkat 2 kali 0 pangkat 2 sama dengan 0. Ya, yang pertama gitu. Yang kedua kan ini persegi panjangnya ini. Luasannya 2 kali 2 pangkat 2 sama dengan 8. Jadi kemudian kita akan mencari luas subinterval. Luas subintervalnya itu jumlah luas subinterval itu diperoleh dari
luas subinterval pertama dan luas subinterval kedua. Jadi kita jumlahkan 0 ditambah 8 jadi 8. Begitu. Tapi di sini kan masih terdapat banyak error. Ini errornya. Masih banyak error. Untuk memperkecil error, kita membuat lagi menjadi ini. Sebentar, slideshow. Kita bagi lagi menjadi 4 subinterval. Dari 2 jadi 4. Jadi lebarnya setiap subintervalnya itu sekarang menjadi 1. Lebarnya menjadi 1. 4 dibagi 4 sama dengan 1. Kemudian kita menghitung luas sub setiap intervalnya. Luas yang pertama 0, luasnya 0. Yang kedua luasnya 1 dikali 1 pangkat 2 sama dengan 1. Betul. Yang ketiga, luas yang ketiga 1 dikali 2 dipangkatkan 2 menjadi 4. Luas yang keempat 1 dikali 3 sama dengan dipangkatkan 2 sama dengan 9. Jadi kita jumlahkan, untuk menjumlahkan luas subinterval, kita jumlahkan semuanya 0 tambah 1 tambah 4 tambah 9 sama dengan 14. Gitu. Tapi di sini kan untuk memperkecil error, jadi kita akan membagi banyak subinterval. Untuk memperkecil error. Di sini kan masih ada errornya ini, yang putih-putih ini kan errornya tidak memenuhi luas yang sebenarnya. Luas yang sebenarnya kan tadi di sini. Nah, jadi kita akan mencoba lagi menghitung dan membaginya menjadi subinterval menjadi 8 subinterval. Jadi kita membaginya menjadi 8 subinterval. Jadi setiap subinterval itu lebarnya 0,5. Ini 0,5. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Kemudian kita menghitung luasnya. Setiap subinterval ini dihitung luasnya. Luas yang pertama 0,5 kali 0 pangkat 2 sama dengan 0. Luas yang kedua 0,5 kali 0,5 pangkat 2 sama dengan 0,125. Kemudian luas yang ketiga 0,5 kali 1 pangkat 2 sama dengan 0,5. Kemudian luas yang keempat 0,5 yang ini 1, 2, 3, 4 yang ini 0,5 kali 1,5 pangkat 2 sama dengan 1,125. Dan seterusnya sampai ini luas yang ke-8. 0,5 kali 3,5 pangkat 2 sama dengan 6,125. Yang ini. Ini luasnya 6,125. Jadi kita jumlahkan semuanya ini luasnya dari 0. Luas yang pertama kan 0, luas yang kedua 0,125, luas yang ketiga 0,5, 1,125 ditambah 2 tambah 3 3,125 ditambah 4,5 ditambah 6,125. Luas 1, 2, 3, 4 dijumlahkan menjadi 17,5. Tapi di sini kan masih terdapat error. Ini error-errornya yang putih-putih ini. Nah, untuk memperkecil error, jadi kita akan membaginya itu menjadi beberapa subinterval gitu. Jadi kesimpulannya itu untuk memperkecil error, lebar subintervalnya itu diperkecil. Jadi subintervalnya itu diperbanyak gitu. Ini saya telah menguji contoh yang di atas itu menjadi begini. Ada banyaknya subintervalnya ini, kemudian lebarnya menjadi ini dan jumlah luasnya menjadi ini. Saya menguji sampai 124 subinterval. Begitu. Di sini terlihat bahwa semakin banyak subinterval, maka perhitungan jumlah Riemann kiri akan semakin mendekati wilayah dan luas yang sebenarnya. Begitu. Kesimpulannya jadi begitu. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu metode jumlah Riemann tengah yang akan dibacakan oleh saya, yaitu Nindya Maya Putri dengan nomor NIM 090402210050. Berikut adalah bentuk contoh kurva Riemann tengah. Jumlah Riemann tengah X kubik pada interval 0,2 menggunakan 4 subdivisi.
Riemann tengah. Hampiran F pada titik tengah interval memberikan F dikalikan A plus delta X dibagi 2 untuk interval pertama, F dikalikan A ditambah 3 delta X dibagi 2 untuk interval berikutnya, dan seterusnya hingga F dikalikan B dikurangi delta X dibagi 2. Lalu menjumlahkan semua persegi panjang dengan memberi A tengah sama dengan delta X kurung kotak F dikalikan A ditambah delta X bagi 2 ditambah F dikalikan A ditambah 3 delta X dibagi 2 sampai F dikalikan B dikurangi delta X bagi 2 lalu dikurung tutup. Galat dari metode ini adalah nilai mutlak dari integral AB fx dx dikurangi A tengah lebih kecil sama dengan M kuadrat dikalikan B min A kubik dibagi 24N kuadrat, dengan M kuadrat adalah nilai maksimum dan nilai mutlak F kuadrat X pada interval. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan membahas contoh soal Riemann sum yang dibuat oleh saya sendiri, Rizka Aprilia Putri, dengan NIM 0902022142. Contoh soal nomor 1. Dengan menggunakan jumlah Riemann di mana tinggi persegi panjang tiap sub selang ditentukan oleh titik ujung kanan, kita dapatkan bahwa luas pendekatan daerah yang direster pada gambar di bawah ini adalah A 1,75, B 30, C 35, D 36, E 60. Pembahasan contoh soal nomor 1. Kurva Y sama dengan 6x min x kuadrat berbentuk parabola yang terbuka ke bawah. Kita tinjau daerah di bawah kurva tersebut pada selang 0,6. Jumlah Riemann yang kita pakai yaitu titik ujung kanan. Pertama, partisi selang tertutup 0,6 menjadi n subselang berupa persegi panjang dengan lebar yang sama, yaitu delta x sama dengan 6 min 0 per n sama dengan 6 per n, dan nilai batas untuk x dimulai dari x0 sama dengan 0 dan xn sama dengan 6. Pada gambar di samping, tinggi setiap persegi panjang sama dengan fx. Nilai dengan x adalah nilai tiap subselang diambil dari titik ujung kanan, yaitu dimulai dari x1 sama dengan 6 per n, kemudian x2 sama dengan 12 per n, x3 sama dengan 18 per n, sampai dengan xn sama dengan 6. Karena fx sama dengan 6x min x kuadrat, maka tinggi tiap persegi panjang berturut-turut adalah sebagai berikut. Untuk x1 sama dengan 6 per n bisa kita tuliskan menjadi fx1 sama dengan f dalam kurung 6 per n sama dengan 6 dalam kurung 6 per n dikurang dalam kurung 6 per n kuadrat. Untuk x2 sama dengan 12 per n sama dengan 2 dikali 6 per n bisa kita tuliskan menjadi fx2 sama dengan f dalam kurung 2 dikali 6 per n sama dengan 6 dikali dalam kurung 2 dikali 6 per n dikurang dalam kurung 2 dikali 6 per n kuadrat. Untuk x3 sama dengan 18 per n sama dengan 3 dikali 6 per n bisa kita tuliskan menjadi fx3 sama dengan f dalam kurung 3 dikali 6 per n sama dengan 6 dalam kurung 3 dikali 6 per n dikurang dalam kurung 3 dikali 6 per n kuadrat. Untuk xn sama dengan 6 bisa kita tuliskan menjadi fxn sama dengan f6 sama dengan 6 dalam kurung n dikali 6 per n dikurang dalam kurung n dikali 6 per n kuadrat. Tinggi tiap persegi panjang dihitung dengan memilih titik ujung kanan tiap subselang sehingga jumlah Riemann dihitung menggunakan rumus 1. Limit n menuju tak hingga Sn sama dengan limit n menuju tak hingga sigma n sampai dengan I sama dengan 1 fxi dikali delta x sama dengan limit n menuju tak hingga
kurung siku fx1 ditambah fx2 ditambah fx3 ditambah titik-titik ditambah fxn tutup kurung siku dikali delta x sama dengan limit n menuju tak hingga kurung siku 6 dikali dalam kurung 6 per n dikurang dalam kurung 6 per n kuadrat ditambah 6 dikali dalam kurung 2 kali 6 per n dikurang dalam kurung 2 dikali 2 per n kuadrat ditambah 6 dikali dalam kurung 3 dikali 6 per n dikurang dalam kurung 3 dikali 6 per n kuadrat ditambah titik-titik ditambah 6 dikali dalam kurung n dikali 6 per n dikurang dalam kurung n dikali 6 per n kuadrat dikali 6 per n. Limit n menuju tak hingga kurung siku 6 dikali 6 per n dalam kurung 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik ditambah n dikurang dalam kurung 6 per n kuadrat dikali dalam kurung 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah titik-titik ditambah n kuadrat tutup kurung dikali 6 per n. Limit n menuju tak hingga kurung siku 6 dikali 6 per n dikali n dalam kurung n plus 1 per 2 dikurang 36 per n dikali n dikali n dalam kurung n plus 1 dalam kurung 2n plus 1 per 6 dikali 6 per n. Di sini 6 dicoret dengan 2 jadi sisa 3, lalu n yang bawah dicoret dengan n yang atas, kemudian 36-nya dicoret dengan 6, kemudian sisa 3, lalu n yang bawah dicoret dengan n yang atas. Sehingga hasilnya menjadi limit n menuju tak hingga kurung siku 3 dikali 6 kuadrat dalam kurung n plus 1 per n dikurang limit n menuju tak hingga kurung siku 6 dikali 6 dalam kurung n plus 1 dalam kurung 2n plus 1 per n kuadrat sama dengan 108 limit n menuju tak hingga n plus 1 per n dikurang 36 limit n menuju tak hingga 2n kuadrat ditambah 3n ditambah 1 per n kuadrat sama dengan 108 dikali 1 dikurang 36 dikali 2 sama dengan 108 min 72 sama dengan 36. Soal nomor 2. Fungsi f adalah fungsi yang kontinu pada selang 2,8 dan memiliki nilai-nilai seperti pada tabel di bawah ini. X 2578, fx 10 30 40 20 dengan menggunakan subselang 2,5, 5,7 dan 7,8. Berapakah pendekatan trapesium dari integral 8 sampai dengan 2 fx dx A 110, B 130, C 160, D 190, dan E 210. Pembahasannya yaitu, berdasarkan tabel yang diberikan, kita dapat menggambar grafik fungsi fx seperti berikut ini. Tampak bahwa ada 3 trapesium yang dapat dibentuk dari selang 2,8. Luasnya masing-masing dinotasikan dengan A1, A2, dan A3. Pendekatan trapesium dari integral 8 sampai dengan 2 fx dx adalah jumlah luasan trapesium di bawah kurva fx pada selang 2,8. Ingat bahwa luas trapesium adalah A ditambah B dikali T per 2. Dengan AB adalah panjang sisi sejajar serta T adalah tinggi trapesium. Luas trapesium dari selang 2,5 dinyatakan oleh A1 sama dengan 10 ditambah 30 dikali 5 dikurang 2 per 2. 10 ditambah 30 sama dengan 40, maka bisa kita coret dengan 2. Jadi 20 dikali 3 sama dengan 60. A1 sama dengan 60. Luas trapesium dari selang 5,7 dinyatakan oleh A2 sama dengan 30 ditambah 40 dikali 7 dikurang 5 per 2.
7 dikurang 5 sama dengan 2, maka bisa kita coret 2 yang atas dengan 2 yang bawah, jadi hasilnya sama dengan 70. A2 sama dengan 70. Luas trapesium dari selang 7,8 dinyatakan oleh A3 sama dengan 40 ditambah 20 dikali 8 dikurang 7 per 2. 40 ditambah 20 sama dengan 60, bisa kita coret dengan 2 yang bawah, jadi hasilnya 30. Sama dengan 30 dikali 1 sama dengan 30. A3 sama dengan 30. Dengan demikian, dapat kita tulis integral 8 sampai dengan 2 fx dx sama dengan A1 ditambah A2 ditambah A3 sama dengan 60 ditambah 70 ditambah 30 sama dengan 160. I know gold is not enough.